Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia terima daftar belanja alutsista Indonesia. Ada 20 unit Su-30, 6 kapal selam Kilo Class dan Amur Class. Saat ini, sangat tidak mungkin Indonesia membeli tambahan jet tempur Su-30 hingga kapal selam Kilo Class dan Amur Class dari Rusia. Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class permintaan Indonesia sudah diterima Rusia, tinggal menunggu keputusan negeri ini. Indonesia berniat membeli Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class yang memperkuat angkatan bersenjatanya usai kena embargo militer Amerika Serikat. Embargo militer Amerika Serikat pada 1995 sampai 2005 membuat Indonesia mengalihkan pembelian senjata ke Rusia. Su-30, kapal selam Kilo Class dan Amur Class merupakan sedikit alutsista yang diincar. Akan tetapi, ketika pembelian hendak diproses, Amerika Serikat mencabut embargo militernya dari Indonesia. Amerika Serikat khawatir Indonesia semakin hanyut dalam kesepakatan senjata dengan Rusia. Hal itu bisa membuat pasaran senjata Amerika Serikat di Indonesia berkurang. Walhasil, Amerika Serikat saat ini berusaha menjual sebanyak mungkin senjata ke Indonesia. Usai mencabut embargo militernya, pemerintah Amerika Serikat tutup kuping bagi para pengkritik yang memprotes penjualan senjata ke Indonesia karena dianggap negara pelanggar HAM. Kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk melanjutkan penjualan 8 helikopter serang Apache ke Indonesia. Kesepakatan senilai 500 juta dolar Amerika Serikat yang terbesar sejak Washington mencabut embargo penjualan senjata mematikan ke Indonesia pada tahun 2005 diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel dan akan mencakup pelatihan pilot, teknologi radar, dan pemeliharaan. Jelas Red Flag pada 10 September 2013. Menhan Amerika Serikat saat itu Chuck Hagel meyakini penjualan AH-46 Apache membantu membangun kemampuan militer Indonesia. Memberikan helikopter kelas dunia ini kepada Indonesia merupakan contoh komitmen kami untuk membantu membangun kemampuan militer Indonesia, kata Hagel. Amerika Serikat menegaskan jika Apache bakal digunakan Indonesia untuk operasi anti pembajakan dan memperluas kesadaran domain maritim. Jadi tak ada tudingan bahwa Apache digunakan untuk melanggar HAM. Seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa helikopter tempur tersebut akan memperkuat operasi anti pembajakan Indonesia dan memperluas kesadaran maritim, jelasnya. Washington menyodorkan berbagai macam senjata ke Indonesia selain Apache, V-22 Osprey, UH-60 Black Hawk, F-15 Eagle II, F-16 Fever, F-18 Growler, MLRS HIMARS, dan masih banyak lagi, tinggal pilih lalu bayar. Jika boleh berpendapat, Indonesia mesti membeli senjata-senjata dari Amerika Serikat saat ini ketimbang dari Rusia. Alutsista buatan Amerika Serikat lebih canggih, mudah perawatan, suku cadang melimpah, serta mematikan. Akan tetapi jika tak memungkinkan, membeli dari Prancis atau Rusia merupakan solusi terbaik bagi Indonesia. Apalagi Rusia sudah menerima daftar belanja alutsista yang diinginkan Indonesia meski belum terwujud hingga detik ini. Daftar persenjataan dan peralatan Rusia yang direncanakan untuk dibeli oleh Indonesia antara lain 20 pesawat tempur Su-30 Mk2, 4 kapal selam Project 636 Kilo, dan 2 kapal selam Project Amur 1650, beberapa corvette dan kapal, sistem pertahanan udara dengan nilai total sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Mengingat pinjaman tersebut bernilai 1 miliar dolar Amerika Serikat, Jakarta belum menentukan apa yang akan dibeli terlebih dahulu, jelas situs berbahasa Rusia, Aviaport, dalam artikelnya. Kita beralih ke berita lainnya. Rusia sodorkan 10 kapal selam Project 636 Kilo Class dan Amur Class tapi ditolak Indonesia. Ternyata ini alasannya. Sebelum Indonesia mengincar kapal selam Scorpion, Rusia pernah menawarkan 10 kapal selam Project 636 Kilo Class dan Amur Class. Kilo Class dan Amur Class merupakan kapal selam idaman Indonesia yang sudah diincar sedari lama. Meski ujungnya Indonesia mendapatkan kapal selam Changbogo dibandingkan Kilo Class atau Amur Class. Kecewa tentunya, Changbogo sama sekali tak setanding dengan kapal selam Kilo Class dan Amur Class. Bagi yang belum tahu, Kilo Class mendapat julukan Black Hole. Dijuluki demikian karena ia kapal selam berpenggerak diesel elektrik yang paling senyap sedunia. Ia bisa menyelam tanpa menimbulkan suara bising. Kapal selam dengan suara bising sangat mudah dideteksi oleh musuh. Karena air ialah media yang sangat cepat menghantarkan suara. Sekali kapal selam terdeteksi di masa perang, maka nyawa para awak jadi taruhan.
Kapal selam diesel listrik kelas Kilo Rusia adalah salah satu program angkatan laut paling sukses dalam sejarah modern, jelas Yuzhny News. Saat ini, sekitar 70 unit Kilo Class baik Project 636 atau 877 sudah dibuat dan dipakai di berbagai negara di dunia. Lebih dari 70 unit kelas Kilo telah dibangun selama lebih dari 40 tahun terakhir, dan lebih dari 60 unit masih beroperasi dengan Angkatan Laut Aljazair, Tiongkok, India, Iran, Myanmar, Polandia, Vietnam, dan Rusia. Model-model baru dan lebih baik masih terus dibuat dengan pengiriman direncanakan jauh di masa depan, ungkapnya. Project 877 yang merupakan jenis pertama Kilo Class dibangun oleh Biro Desain Rubin. Pekerjaan desain pada kelas awal Project 877 Kilo dimulai di Uni Soviet pada tahun 1974 di Biro Desain Rubin. Kapal selam pertama mulai beroperasi pada awal tahun 1980-an, ungkapnya. Karena sukses dengan 877, Rusia berpikir untuk meningkatkan lagi kemampuan Kilo Class. Dicetuskanlah Project 636 atau acap disapa dengan Improved Kilo. Improved Kilo menawarkan kemampuan rudal anti kapal permukaan. Versi 877 cuma dilengkapi torpedo saja sebagai elemen penggebuk utama. Kapal selam 636 sering disebut kapal selam Improved Kilo atau Kilo 2, menggabungkan peningkatan yang menyeluruh. Kapal selam 636 menampilkan peningkatan kesenyapan sistem propulsi dan otomatisasi, beber Yuzhny News. Belum puas lagi, Rusia meningkatkan Improved Kilo Class dengan Project 636+3. Sebetulnya, 636+3 merupakan tanggapan atas gagalnya Project 677 Lada Class. Mulai tahun 2010-an, 636 ditingkatkan lebih lanjut menjadi varian saat ini, Kilo Project 636+3, terkadang disebut Improved Kilo 2. Desain tersebut terbukti populer ketika kapal selam kelas Lada Project 677 mengalami penundaan dan gagal memenuhi harapan, jelasnya. Padahal, Lada Class ini sempat ditawarkan ke Indonesia. Lada Class merupakan sebutan kapal selam Amur Class yang digunakan oleh Angkatan Laut Rusia itu sendiri. Sedangkan Amur Class merupakan nama dari versi ekspor Lada Class. Seperti judul dalam video ini, Indonesia ditawari 10 kapal selam Kilo Class. Rusia memberikan tawaran baru kepada Indonesia untuk pasokan 10 kapal selam. Jenis kapal selam Rusia yang diusulkan ke Indonesia belum diungkapkan, namun menurut para ahli, kemungkinan besar direncanakan untuk memasok kapal selam diesel listrik Project 636 kelas Kilo atau Amur. Jelas ARMS Trend pada 21 Agustus 2013 silam. Tapi Indonesia menolak hal ini lantaran Rusia tak mau berbagi teknologi pembuatan kapal selam tersebut. Dari alasan inilah akhirnya Changbogo yang goal, sedangkan kapal selam Kilo Class dan Amur Class tak jadi terjual ke Indonesia.